hari ini kata Bang Egi yang saya ingat, hari ini tidak ada yang bisa menolong kita kecuali kekuasaan. Tadi malam saya mendapatkan telepon dari nomor yang saya tidak kenal, terus nggak saya angkat karena 2 kali telepon saya lihat ada base Malaysia. Kemudian beliau mengirimkan saya ayat-ayat ayah ya, tapi ya saya baca aja, belum sempat juga saya balas. Novel Bang Mukmin, saya ingatkan Anda bahwa tidak ada hubungannya pergerakan mereka hari itu di partai PDIP. Paham Anda? Jangan Anda asal menuduh-nuduh saja. Jadi kami ya dari daerah, terutama saya dan kawan-kawan Lampung itu, kita mulai bergerak ikut menyampaikan aspirasi sebenarnya semenjak kasus dulu Ahok ya, peristiwa Ahok yang waktu itu menistakan surat Al-Maidah ayat 51. Kemudian terus kita sering datang di acara 212 dan kemudian ada peristiwa-peristiwa seperti KM 50 waktu itu. Kemudian Bang Egi dengan TPUA-nya mengangkat kasus dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi. Ya sampai hari ini kita berjuang belum berhenti ya, karena panggilan hati nurani yang mana sebenarnya kami ini ya berangkat dari majelis taklim ya, yang kita memang selalu berhubungan atau bersinergi di ormas dakwah bersama para ulama-ulama. Seperti itu. Ya, yang pertama seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa saya dan teman-teman di perjuangan ya sangat menyayangkan langkah sikap yang diambil Bang Egi ketika mendatangi Jokowi di Solo sehingga sampai keluar SP3, Kenapa? Karena menurut kita bahwa jalan perdamaian itu nanti dulu, karena teman-teman yang lain itu sedang berjuang. Dr. Taufik lagi berjuang di pengadilan di Solo, kemudian ini bersamaan juga bahwa 3 orang yang dari TPU itu yaitu Dr. Bunda Kurnia, Bang Rizal Fadila dan Bunda Kurnia itu kan mendapatkan panggilan yang hari ini ya. Saya tidak tahu apa kabar hari ini. Yang jelas kita menyesalkan dan Bang Egi bisa sampai ke tempat Jokowi, tiba-tiba besoknya keluar SP3, tiba-tiba sudah ada di Malaysia, ya kan? Dengan kemarin itu sebenarnya yang kita sesalkan adalah ya kalau Bang Egi, Bang Novel, Bang Mukmin, kemudian DHL, mereka mau hari ini pindah, katakanlah ke kubunya Jokowi, itu tidak masalah. Tetapi yang saya sayangkan adalah ketika teman-teman saya yang hari ini berjuang sampai ke titik darah penghabisan, mereka dengan waktu, tenaga, pikiran meninggalkan keluarganya, tiba-tiba Bang Egi ada statement ketika mau berangkat ke Malaysia mengatakan bahwa ternyata Jokowi itu akhlaknya bagus, bahkan lebih bagus daripada saya. Jadi kalau Bang Roy Suryo dan kawan-kawan mau melawan, silakan aja. Nah ini yang sangat membuat kita semua terhenyak gitu. Sementara kita tahu ada peristiwa besar yang tidak bisa kita lupakan di dalam sejarah ya, ketika itu di peristiwa KM 50. Tetapi sebenarnya sebelum peristiwa KM 50 saya juga ingin mengingatkan peristiwa pembantaian para mujahid ya,
waktu 2019 di peristiwa tanggal 21 Mei 1900 2019 21 Mei 2019 peristiwa di Bawaslu. Saya ingin mengingatkan ini juga kepada Bang Egi juga ya, kepada DHL. Ingat tidak? 21-22 Mei 2019 banyak sekali yang menjadi korban peristiwa di Bawaslu. Apa itu? Dulu ketika Pilpres, kita kan atas ijtima ulama kan mendukung Prabowo. Kami juga adalah pendukung Prabowo. Ketika diduga ada kecurangan melawan Bapak Jokowi pada waktu itu, maka terjadilah penyampaian aspirasi pada tanggal 20-21 Mei 2019 sehingga banyak sekali menelan korban. Banyak mana pendukung Pak Prabowo supaya Pak Prabowo juga ingat Pak, kami datang dari berbagai daerah pada waktu itu untuk mendukung Bapak karena diduga ada kecurangan di mana Pilpres 2019. Banyak Pak yang bertaruh nyawa waktu itu mendukung Bapak. Teman-teman saya dari Lampung ada 13 orang yang ditangkap waktu itu, disiksa. Ditangkap, disiksa oleh polisi, dimasukkan penjara. 13 orang kawan-kawan saya. Saya juga sempat dilaporkan juga waktu itu di Mabes Polri. Jadi peristiwa pembunuhan itu ya bukan hanya KM 50 saja. Yang mana pada waktu itu presiden kita itu adalah Bapak Jokowi. Nah, jadi saya juga ingin mengingatkan gitu kepada Bang Egi. Ketika Bang Egi bilang Pak Jokowi itu akhlaknya baik, ya silakan. Ya, jangan mentang-mentang Bang Egi itu dapat SP3, kemudian Bang Egi bilang hari ini Pak Jokowi itu akhlaknya baik. Ingat banyak peristiwa. Tidak bisa dilupakan dalam sejarah. 20-21 Mei 2019 banyak memakan korban. Kemudian peristiwa KM 50. Saya punya, masih punya saya. Ya. Ini korban-korban waktu itu. Ya, Ahmad Sofyan. Lihatlah. Saya punya semua. Keganasan-keganasan pembantaian pada peristiwa KM 50. Pada waktu itu Pak Jokowi yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Pembantaian sadis ini 6 syuhada ya. Ini Muhammad Suci Kadafi. Supaya Indonesia tahu, supaya Bang Edi ingat, peristiwa pembantaian 6 syuhada di KM 50, Bapak Jokowi sebagai presiden seakan-akan tutup mata, tutup telinga. Tidak ada empati sama sekali. 6 orang pengawal Habib Rizik Syihab itu. Supaya Bang Novel, Bang Mukmin juga mengingat itu. Apakah ini dibilang sebagai pemimpin suatu negara yang berakhlak? Ini semua ketika Bapak Jokowi ini menjabat sebagai presiden. Nih, anak bangsa, Faiz, Ahmad, Syukur. Lihat. Apa yang terjadi? Belum lagi peristiwa Kanjuruhan. Semua saya punya. Korban-korban KM 50. Ini ada Muhammad Reza. Saya ingin mengingatkan kepada Novel Bang Mukmin yang kemarin ya memberikan keterangan-keterangan yang sangat saya tidak bisa terima ketika teman-teman saya yang hari ini masih berjuang. Novel Bang Mukmin bilang bahwa kawan-kawan saya itu adalah orang-orang yang hari ini berkhianat kepada perjuangan spirit 212. Bang Novel ingat. Sekali lagi saya ingatkan ya bahwa IBHRS ya pernah waktu itu saya bawa kawan-kawan saya ke Petamburan. Dokter Tifa oleh Habib Rizik Syihab karena Dokter Tifa menceritakan beliau berulang-ulang kali dikuntiti orang-orang yang tidak dikenal. Habib Rizik mengatakan bahwa iya nanti kalau perlu pengawalan maka akan disiapkan. Bagaimana mungkin
Bang Novel Bamukmin bisa berkata bahwa mereka kawan-kawan saya ini adalah pengkhianat perjuangan 212. Bang Novel Bamukmin lupa apa? Oh, masalah ijazah itu kalau Egy Sujana dengan DHL datang ke Solo itu biasa-biasa aja. Belum selesai. Belum selesai dengan Bapak Jokowi. Berapa banyak dulu orang-orang yang terbunuh di peristiwa pembantaian. Bukan hanya di KM 50, peristiwa 21-22 Mei, peristiwa di Kanjuruhan. Mana ada empatinya sebagai Bapak negara? Itu yang dibilang Bang Egy sebagai Pak Jokowi yang berakhlak. Jadi saya minta kepada Novel Bamukmin ya, Anda sekarang juga kan bukan sebagai Sekjen FPI juga. Sekjen FPI hari ini kan Habib Ali. Ya, saya minta Anda mencabut perkataan kalimat bahwa kawan-kawan yang sedang berjuang hari ini, Anda katakan mereka adalah pengkhianat perjuangan spirit 212. Anda fitnah itu. Anda fitnah. Karena Anda belum mengenal baik mereka. Saya tahu siapa di antara mereka itu. Mereka adalah orang-orang yang memang berjuang dengan sungguh-sungguh. Yang mengorbankan tenaga, waktu, pikiran. Dan mereka berjalan di jalan kebenaran. Dan tidak ada yang bayar siapapun. Kok Bang Novel Bamukmin bilang, ini adalah mereka-mereka yang belum move on. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang belum move on karena kekalahan. Dianggap bahwa mereka itu adalah orang-orang di belakangnya PDIP. Enggak, bukan. Novel Bamukmin, saya ingatkan Anda bahwa tidak ada hubungannya pergerakan mereka hari ini dengan partai PDIP. Paham Anda? Jangan Anda asal menuduh-nuduh saja. Saya sangat menyayangkan. Silakan hari ini, ya, masalah Pak Jokowi ijazahnya hari ini kan masih dalam proses akan masuk ke pengadilan. Ya kan? Ya, kita juga nanti akan menyaksikan semuanya ini. Apakah nanti ijazahnya itu asli atau tidak? Mau Pak Jokowi seperti apa kata Habib Rizik, Pak Jokowi itu mau tidak tamat SD kek, tidak tamat SMP kek, tidak tamat SMA kek, tidak lulus kuliahnya kek, ya terserah. Yang penting ya memang tidak berbohong. Kan ini diduga bahwa ijazah itu palsu. Pembuktiannya kita tunggu. Ini bukan soalnya membuka aib. Bang Novel Bamukmin, bukan persoalan membuka aib seseorang. Tetapi ini kita menuntut kejujuran seorang pemimpin suatu negara. Apabila diduga ijazah itu palsu dan terbukti di persidangan, bagaimana negara akan mendapatkan keberkahan dari seorang pemimpin yang berbohong? Kan begitu, bukan mencari-cari aib. Anda salah. Gimana sih? Jadi saya ingin sekali gitu jumpa dengan Bang Novel Bamukmin ya. Ayo kita tabayun. Anda akan saya pertemukan dengan teman-teman saya yang berjuang hari ini yang menjadi tersangka. Supaya Anda tahu. Jadi kalau belum mengenal sebaik-baiknya Anda mengenal seseorang, tak usah main-main tuduh. Saya sebagai sahabat mereka yang tahu bagaimana perjuangan mereka, sekali lagi saya katakan, saya tidak terima ketika Bang Novel Bamukmin mengatakan mereka adalah orang-orang yang berkhianat kepada perjuangan spirit 212. Ngawur Anda itu. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa Bang Egy, sekali lagi saya sebagai adik abang mengingatkan, peristiwa-peristiwa yang memakan korban jiwa pada saat Bapak Jokowi itu memimpin negeri ini, itu apa itu yang abang katakan sebagai Jokowi yang orang yang berakhlak? Mohon maaf Pak ya, Pak Jokowi ya. Saya sebagai warga negara Indonesia, sebagai salah satu rakyat Indonesia, ketika Bapak tidak berempati di peristiwa-peristiwa yang memakan korban jiwa, maka saya tidak bersimpati kepada Bapak. Kenapa? Pak, ini rakyat Bapak loh. Ini rakyat Bapak loh.
6 orang dibunuh dengan sadis. Sampai hari ini belum kami menemukan keadilan itu. Jadi Pak Prabowo, kami mohon Pak, Bapak selaku kepala negara hari ini bisa mengambil sikap yang bijak untuk memberikan keadilan di negeri ini Pak. Saya sekali lagi kecewa dengan abangku, Bang Egy Sujana. Ya, kenapa? Ya, abang mengambil langkah hari ini di saat teman-teman Bunda Kurnia Rizal Fadila, kemudian Bang Rustam ya, sebagai anggota dari TPUA. Abang dengan sudah mendapatkan SP3, tiba-tiba abang sudah terbang ke Malaysia, tanpa pesan, tanpa kata, tanpa nasihat, tidak meninggalkan sepatah kata pun. Jadi ya sudah, mungkin kita sudah menjadi takdir kita. Kita bertemu karena Allah dan kita berpisah karena Allah. Seperti itu. Ya, waktu itu Bang Egy belum berangkat ke Malaysia. Saya coba telepon Bang Egy. Saya minta konfirmasi dari beliau. Beliau sempat ada bahasa beliau, ya Bunda silakanlah, Bunda mau kecewa mendengar apa kata orang. Yang jelas hari ini beliau sempat bertanya dengan saya, Bunda waktu Habib Rizik waktu itu ditangkap, ada nggak yang bisa nolong? Ya, Habib Rizik ya di penjara. Tidak ada yang bisa membebaskan Habib Rizik karena harus melalui penjara yang sudah ditentukan vonisnya. Ya. Kemudian, ya Bang memang tidak ada, saya bilang kayak gitu. Nah hari ini kata Bang Egy yang saya ingat, hari ini tidak ada yang bisa menolong kita kecuali kekuasaan. Jadi saya menganggap bahwa Abang datang ke Solo kemarin, berarti Abang masih menganggap bahwa Pak Jokowi itu masih berkuasa dan bisa membebaskan teman-teman yang hari ini menjadi tersangka. Dan saya menyesali kenapa? Karena saya tahu, karena saya juga pernah di penjara dan pernah saya juga ditawarkan RG, bahwa di dalam RG itu harus ada permohonan maaf dari kita sebagai tersangka. Dan walaupun Abang bilang, Abang tidak ada meminta maaf, ya yang jelas hari ini Abang sudah menikmati kebebasan dari SP3 yang atas kekuasaan yang ada pada Pak Jokowi. Dengan begitu cepat Abang mendapat SP3 dan Abang melambaikan tangan kepada teman-teman yang hari ini masih tetap berjuang. Itu yang bikin saya sedih. Melalui telepon. Kemudian saya juga melalui WA saya menyampaikan dengan Bang Egy, ya masih ada tuh WA-nya belum dihapus, Bang Egy baca tapi tidak dibalas. Saya sampaikan, Abang bagaimana Abang bisa berkata bahwa Pak Jokowi itu berakhlak, ya lebih berakhlak daripada Abang, sementara banyak peristiwa-peristiwa bagaimana dulu Habib Rizik pengawalnya dibunuh dengan sadis di KM 50, bagaimana dulu di masa kepemimpinan Bapak Jokowi berapa banyak ulama yang dipenjarakan, berapa banyak aktivis, berapa banyak para mahasiswa yang dipenjarakan, dan berapa banyak orang-orang yang terbunuh dalam beberapa peristiwa termasuk 21-22 Mei. Abang nggak jawab. Ya, saya selalu mendoakan semoga ya Bang Egy selalu sehat dalam rahmatnya Allah, perlindungan Allah, karena memang kita tidak tahu Bang akhir daripada kehidupan ini, akhir daripada semua cerita ini. Tapi saya berharap semuanya di dalam rahmat Allah, perlindungan Allah dan pengampunan Allah. Ya, saya sekali lagi saya mengkanter ya, saya tidak banyak kalimat-kalimat dari novel Bang Mukmin itu yang tidak seharusnya keluar dari seorang novel Bang Mukmin ya. Dan satu yang saya garis bawahi, kalimat yang sampai hari ini bikin saya
Kalau teringat rasanya saya yang tertusuk-tusuk hati saya ketika dikatakan kawan-kawan yang lagi berjuang hari ini dibilang adalah pengkhianat perjuangan Spirit 212, dan itu Anda salah. Karena apa? Karena bagaimana IB sangat berempati kepada para pejuang-pejuang ini, di mana kami datang ke Petamburan dan diterima dengan sangat hangat, dan beliau mendengarkan, beliau mengarahkan, dan beliau sangat berempati sehingga sampai beliau ingin membantu untuk menyiapkan pengawalan untuk Dr. Tifa. Jadi Bang Novel, Bung Mukmin, Anda sangat-sangat tidak layak Anda bicara seperti itu. Iya, jadi kemarin saya dapat telepon dari nomor yang tidak saya kenal, nomor luar negeri. Tadi malam, saya mendapatkan telepon dari nomor yang saya tidak kenal, terus nggak saya angkat. Karena 2 kali telepon saya lihat, oh ada base Malaysia. Gitu. Kemudian beliau mengirimkan saya ayat-ayat ayah apa ya, tapi ya saya baca aja gitu, belum sempat juga saya balas seperti itu. Jadi kalau saya secara pribadi ya, kami ini kan orang-orang yang fakir ilmu ya. Fakir, masih sangat fakir ada, jadi tidak berani untuk menasihati, apalagi mereka adalah orang-orang yang memang saya tahu ya keilmuannya, kami nggak berani. Tapi yang satu yang ingin saya tegaskan bahwa insya Allah dalam penjagaan Allah, kami tidak pernah berkhianat di dalam perjuangan ini, dan kami tidak pernah mencampakkan diri kami ke jurang kehinaan ya, sehingga kami bisa berdamai dengan namanya kezoliman. Jadi kita harus sampai kepada titik untuk memperlihatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia hak-hak batil-batil. Kan karena kasus ijazah ini belum selesai karena persidangan baru mau dimulai. Jadi terima kasih atas insya Allah dukungan teman-teman ya, karena teman-teman semua kecewa, termasuk apalagi dengan Bang Novel, Bang Mukmin ya. Kawan-kawan saya yang ada di Ormas, MPI gitu, ormas-ormas dakwah lainnya, bahkan ada dari FPI juga, kami ngobrol gitu kan, masalah hampir semuanya kecewa dengan statement Bang Novel, Bang Mukmin. Kalau saya yang paling saya tidak terima adalah seakan-akan kawan-kawan ini ada bahasa yang dijas ya, mereka ini adalah orang-orang di belakang itu adalah orang partai PDIP. Enggak, salah. Jadi Bang Novel, Anda salah. Tidak ada hubungannya dengan partai PDIP, tidak ada hubungannya dengan partai Demokrat, tidak ada hubungannya dengan partai apapun. Tidak ada. Dan sebenarnya yang mengawali masalah kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini adalah Bang Egy. Bang Egy. Mulai proses yang panjang, sampai akhirnya TPUA dibubarkan oleh Bang Egy orang-orangnya. Wah, tapi insya Allah saya yakin nanti ini apa ya, mudah-mudahan akan berakhir dengan baik. Apapun itu kita lihat saja nanti bagaimana skenario Allah.